Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa dimonitor kah? Rauda? Terdengar, Bi. Abi dijadikan co-host untuk share screen. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iwan fiddin rahmatullahi alaikum. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus santri Ma'had Amfara, dimanapun antum berada, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam, dan kehidupan, serta membekali seluruh ciptaannya tadi dengan seperangkat aturan yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana dijadikan sebagai petunjuk, terutama bagi kehidupan manusia, sekaligus sebagai penjelas dari petunjuk itu dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang diberi otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma nanti kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk umat yang diakui sebagai umatnya. Allahumma amin. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum. Mari kita mulai kajian menjelang berbuka puasa ya untuk Indonesia Barat. Ini kalau Indonesia Timur sudah berbuka puasa ini. Kalau Indonesia Tengah mungkin sebentar lagi ya. Tapi untuk Indonesia Barat kita masih 1,5 jaman mungkin ya, masih lumayan lama. Kita mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qouli. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan Ramadan bulan Al-Quran dengan mengutip ayat dari Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada pertemuan itu kita jelaskan mengapa kita harus iman pada Al-Quran. Itu sudah tuntas dan alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman pada Al-Quran, ya. Memang pilihan kita, ya, bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu mukjizat, itu sudah kita pahami bersama. Sekarang kita akan sampaikan bagaimana menjadi sahabat Al-Quran. Dengan pokok pembahasan ada 3. Yang pertama, merawat warisan. Kemudian yang kedua, menjadi pemenang. Yang ketiga, sahabat sejati. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Merawat warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa aurasna. Summa aurasna. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan Al-Kitab, Al-Quran, mewariskan Alkitab, mewariskan Al-Quran kepada alladzina astafaina min ibadina. Kepada orang-orang yang istafaina, yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi kita ini menerima warisan berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk menerima warisan ini. Masya Allah. Berarti kita ini sebenarnya orang pilihan. Orang beriman pada Al-Quran ini, orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima warisan Al-Quran ini. Sederhananya begitu, ya. Tetapi faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka zalim li nafsi. Mereka dia zalim untuk dirinya sendiri. Setelah menerima warisan, mereka mengabaikan warisan itu. Mereka membiarkan, tidak merawat warisannya. Mereka bahkan menyia-nyiakan. Mereka menduakan. Naudzubillah subhanallah. Zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, ada yang bersikap moderat, tengah-tengah. Ya, kalau butuh dia datang kepada warisan itu, kalau nggak butuh ya dia tinggalkan. Ya, berada di tengah-tengah. Jadi kompromi gitu.
menerima warisan dengan cara kompromi. Ya, mungkin malam dia baca, siangnya dia tinggalkan. Itu kalau pas ingat dia gunakan, kalau nggak ingat ya gimana? Tengah-tengah. Tapi kemudian ada kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka adalah orang-orang yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka secara semangat menggebu-gebu untuk menerima warisan dari Allah Subhanahu wa taala ini berupa Al-Qur'an ini, dan mereka mau berlomba-lomba untuk menjadi pemenang, menjadi juara di dalam menghadapi kehidupan ini melaksanakan Al-Qur'an. Bismillah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian tadi adalah keutamaan yang sangat besar. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Sangat jelas di sini Al-Quran menggambarkan 3 kelompok manusia, dalam hal ini 3 kelompok kaum muslimin ya. Sebetulnya juga Al-Quran itu turunkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang muslim, tapi juga untuk orang non-muslim juga, orang kafir juga. Diturunkan untuk masuk Islam tentu kan. Kalau kepada orang kafir, Al-Quran diturunkan agar dia masuk Islam. Makanya ada kitab Qul ya ayyuhal kafirun, itu kan bukti kalau Al-Quran itu turun juga kepada orang kafir. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kan begitu. Itu makanya kemudian Al-Quran ini sebenarnya turun untuk seluruh umat manusia. Dan selama manusia itu mau berpikir dengan sehat, dengan akalnya yang normal, maka dia akan yakin sebagaimana di pertemuan sebelumnya, Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Allah telah mewariskan Al-Quran ini kepada 3 kelompok orang, kepada orang-orang yang dipilih. Hanya kemudian mereka memilih, gitu kan? Allah telah memilih manusia untuk menerima warisan Al-Quran ini. Hanya kemudian mereka memilih zalimun li nafsih, memilih muqtasid tengah-tengah, atau memilih sabiqum bil khairat. Itu. Jadi kalau mau merawat warisan berupa Al-Quran ini, tentu kelompok yang patut untuk kemudian dikatakan penerima warisan sejati adalah yang sabiqun khairat. Yang kelompok ketiga ini. Kalau kelompok 2 ini kelompok yang setengah-setengah. Ya malas-malas lah, ogah-ogahan ya. Antara ya dengan tidak itu baina-baina itu. Atau moderat. Kelompok abu-abu. Naudzubillah summa. Tapi kelompok pertama yang dzalimun nafsi, naudzubillah min dzalik juga, Masya Allah. Ini kelompok yang mereka sebetulnya Al-Quran diturunkan kepada mereka, tapi mereka menyia-nyiakan. Itu kelompok pertama. Kalau kelompok kedua, kelompok yang moderat. Kelompok ketiga, kelompok yang dia rela untuk berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dalam perlombaan ini, ya mendapatkan hidayah Al-Quran secara sempurna. Itu kelompok ketiga. Ya, beda dengan kelompok ketiga, kelompok 2, kelompok 1 ini kelompok 2 kelompok yang menyia-nyiakan, diberi warisan tapi kemudian semau-maunya sendiri. Kalau misalnya butuh dia buka, kalau pas sedih dia membaca Al-Quran, kalau pas gembira dia lupa terhadap Al-Quran. Kalau pas senang dia lupa, kalau pas duka dia butuh. Itu gimana? Nah, itu. Jadi dia ya ada angin ke barat ikut ke barat, ada angin ke timur ikut ke timur. Itulah kelompok moderat, kelompok muqtasid. Nggak punya prinsip. Sementara kelompok pertama, dzalimun li nafsi. Sudah jelas Al-Quran itu diturunkan kepada mereka sebagai petunjuk, ya, tapi mereka tidak mau mengambilnya. Mereka berpikir dan mereka mengakui bahwa Al-Quran itu memang kalamullah. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu mukjizat Rasul. Sampai sekarang seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, Al-Quran itu mukjizat. Kalau nggak percaya buktikan sendiri, ya. Kalau saya kan sudah pernah membuktikan dan
Saya ceritakan kan pengalaman saya bagaimana membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat itu. Nah, Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, orang yang zalimun li nafsi ini orang yang dia abai pada Al-Quran. Dia tidak mau, bahkan mungkin kalau dikatakan menolak Al-Quran, warisan Al-Quran kepada mereka, mungkin begitu juga. Bisa jadi ini golongan orang-orang kafir mungkin, atau orang-orang yang tidak mau menerima ya. Bisa jadi begitu. Atau kemudian munafik ya, naudzubillah subhanallah. Mungkin ya munafik yang kelompok 2 ya mungkin ya. Wallahu alam bishawab ya. Mungkin lebih dalam bisa dibuka tafsirnya bagaimana lebih jelas tentang 3 kelompok yang menerima warisan Al-Quran ini. Kelompok pertama zalimun li nafsi, ini. Kelompok kedua itu yang muktafid, ini. Kelompok ketiga yang sabiqum bil khairat, ya. Itu. Jadi kalau kemudian dicocok-cocokkan kelompok zalimun li nafsi itu kelompok yang kafir, mungkin ya, mungkin ini mungkin ya, karena saya belum membuka tafsirnya lebih detail. Kalau kelompok muqtasid ini kelompoknya orang munafik, naudzubillah subhanallah. Kelompok ketiga kelompoknya orang beriman ya kepada Al-Qur'an secara beneran. Itu. Wallahu alam bishawab ya. Semua tentu bismillah zalika huwal fadlul kabir. Makanya kemudian kalau kita lihat hidayah, sebetulnya kalau melihat makna secara tersirat di dalam surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 32 ini, Allah itu maha adil sebetulnya. Allah itu maha adil, semua manusia itu diberi petunjuk oleh Allah. Sebetulnya begitu. Buktinya apa? Semua manusia diberi warisan oleh Allah berupa Al-Quran. Gitu. Jadi selama dia berpikir, dengan berpikir yang benar, berpikir yang normal, sebagaimana normalnya orang, ya, bukan binatang, dia akan bertanya bahwa apakah bumi ini ada dengan sendirinya, apakah langit ini ada dengan sendirinya? Kan enggak. Pasti bertanya. Di balik manusia, alam, dan kehidupan itu pasti bertanya-tanya. Makanya kemudian ayat yang pertama turun itu bukan langsung nyebut Allah, itu enggak. Ayat yang pertama turun itu menunjukkan bahwa di balik manusia, alam, kehidupan itu ada sang pencipta. Ya kan, ayat yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa ada zat yang menciptakan. Itu al-khalaq, al-khaliq. Itu khalaq, bukan langsung Allah itu. Allah itu kan ketika kemudian Al-Qur'an turun dengan menyebut qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Baru itu nama Allah kenal setelah kita membaca Al-Qur'an. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Otak yang sehat dia akan berpikir pasti di balik manusia, alam, dan kehidupan ini dari mana asalnya ini, dia akan percaya bahwa ada sang pencipta. Sang pencipta, al-khaliq, al-mudabbir, dalam kitab itu istilahnya begitu. Sang pencipta. Dan sang pencipta itu pasti satu. Tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Pasti satu, maha segala-galanya, memiliki superioritas yang mutlak, ya. Tidak bisa diganggu gugat, itu. Bahkan tidak bisa didefinisikan oleh akal manusia, karena dia di luar jangkauan pikir manusia. Tapi secara kasat mata kita bisa yakin itu ada. Karena nggak mungkin kita ini ada kalau tidak diadakan, itu nggak mungkin. Itulah hidayah khalqiyah. Itulah hidayah penciptaan yang turun kepada seluruh umat manusia yang mau berpikir. Itu. Disinilah letak keadilan Allah. Allah Maha Adil, telah memberi hidayah pada semua manusia. Masalahnya kemudian manusia itu berhenti berpikir apa tidak. Kalau dia berhenti berpikir ya sudah wassalam. Dia akan seperti ya dia akan selamanya tersesat. Kalau dia berhenti berpikir berarti dia berubah, tidak lagi jadi manusia tapi jadi binatang. Naudzubillah subhanallah. Maka kemudian dia berpikir maksimal terus, ternyata manusia yang berpikir maksimal tadi menyimpulkan bahwa sang pencipta itu di luar dimensi berpikirnya, di luar alam berpikirnya. Terus siapa sang pencipta itu? Siapa namanya?
Bagaimana wujudnya itu? Maka turunlah kemudian Al-Quran. Turunlah kemudian wahyu kalamullah, gitu kan? Itu singkat kata langsung Al-Quran ya, karena kalau mau menguji kebenaran Injil, Zabur, Taurat itu sudah kadaluarsa, singkat kata langsung pada Al-Quran ya. Maka Al-Quran mengatakan bahwa zat yang maha menciptakan, Al-Khaliq Al-Mudabbir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian Al-Quran menjadi bukti, ya, selain dia sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dia sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bahwa Allah itu berfirman, Allah itu mengatur, Allah itu menurunkan wahyu, mengutus Nabi Muhammad SAW. Di situ. Nah, bagi orang yang memegangi Al-Quran, ini tidak boleh kemudian berhenti berpikir. Kalau dia tidak berpikir, membaca Al-Quran tidak berpikir, baca saja terus sehari khotam misalnya, ya alhamdulillah misalnya, membaca saja itu ibadah. Tapi kalau tidak berpikir, tidak merenungi makna-maknanya, tidak mentadaburinya, maksud apa yang terkandung dalam Al-Quran tidak digunakan, tidak berpikir, ya ibadahnya ibadah saja, tanpa makna. Jadinya begitu, meaningnya tidak ada. Sehingga kemudian masyarakat jadi jumud, masyarakat jadi muqtasid itu ya sudahlah. Ada angin barat ke barat, ada angin ke timur ikut ke timur, begitu terumbang-ambingkan. Berapa banyak ya, Masya Allah ya, bukan dalam rangka menghujah ya, bukan dalam rangka naudzubillah min dzalik, tapi kita menghormati para hufaz Al-Quran itu ya, beliau-beliau yang menghafalkan Quran itu semoga Allah bukakan hatinya, tambah nikmat sehingga kemudian menjadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi dusturuna, Al-Quran menjadi konstitusi yang betul-betul diterapkan di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga tidak sekedar dihafalkan, dihafalkan ya itu ibadah ya, itu ibadah, tapi kemudian diperjuangkan, dijadikan betul-betul hidayah taufik di situ. Ya, sehingga kemudian hidayah kholqiyah dapat, hidayah irsyad wal bayan, petunjuk dan penjelasan ada di dalam Al-Quran digali, kemudian dilaksanakan. Al-Quran itu mengatur interaksi manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafas, mengatur manusia dengan interaksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, juga mengatur interaksi manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dalam politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, semua ada di dalam Al-Quran. Sehingga kemudian manusia yang seperti ini dia rela untuk fastabikul khairat, rela untuk berlomba-lomba di dalam mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk berlomba dalam kebaikan menjadi pemenang. Itu jadi ini penjelasan bagaimana kita seharusnya merawat warisan Al-Quran itu, yaitu kita siap menjadi pemenang, siap berlomba-lomba dalam kebaikan. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian kita lanjutkan ya. Menjadi pemenang. Menjadi pemenang. Tadi di ayat dijelaskan ya bahwa kelompok ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Ya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafana min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ini menjadi pemenang. Jadi tidak ada pilihan ya, ketika tiga kategori kelompok manusia penerima warisan Al-Quran tadi itu, yang pertama dzalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat biidznillah, ini bukan pilihan. Ini hanya menunjukkan bahwa ada kelompok manusia yang mereka tuh zalim, ketika sudah diberi Al-Quran mereka mengabaikan, ada yang setengah-setengah, yang muqtasid, yang moderat, yang ragu-ragu, Al-Quran turun kepada mereka, masih harus diteliti, masih harus disesuaikan dengan realitas, masih harus dikaji dan lain sebagainya. Yang setengah-setengah, kalau butuh mereka Al-Quran, kalau nggak butuh ditinggalkan. Nah, ini bukan pilihan. Ini hanya menggambarkan realitas bahwa ada kelompok yang seperti itu. Nah, bagi kita hanya satu, ya, bagi kita hanya satu fokusnya, yaitu sabiqum bil khairati biidznillah. Bagaimana kita menjadi pemenang? Tentu pemenang itu ada
Kalau dia mau berlomba, iya kan? Kalau nggak mau berlomba, bagaimana bisa jadi pemenang? Penonton, iya kan? Penonton. Penonton surah alhamdulillah yang kita dukung menang. Sorak-sorak bergembira. Hanya jadi penonton. Padahal dia tidak menerima piala, dia tidak menerima kejuaraan itu, dia tidak terima. Hanya menonton saja. Maka penonton ini tidak bisa masuk kategori sabiqum bil khairat. Tidak, ya. Dia tidak ada di lapangan soalnya. Dia hanya di luar lapangan. Bisa jadi penonton ini naudzubillah min dzalik, apakah muqtasid, apakah zalimun li nafsi, naudzubillah min dzalik, ya. Makanya ayo kita terjun ke lapangan, kita ikut berlomba-lomba menjadi pemenang, sehingga kemudian kita semaksimal mungkin berupaya larut di dalam fastabiqul khairat ini, istibaqul bil khairat ini. Itu. Makanya berkali-kali sudah habis sampaikan kepada teman-teman, terutama santri Mahat Amfara, meskipun ya bagaimanapun juga kalau antum itu muslim, antum itu sebetulnya hafal Al-Qur'an. Sebetulnya itu. Walau hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu Al-Qur'an. Jangan diremehkan ya. Hafalan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu hafalan Al-Qur'an, dan yang membuat hafal itu Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukurin. Ya alhamdulillah sudah hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sebagai modal untuk fastabiqul khairat, kan gitu kan? Sebagai modal untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini, untuk menjadi pemenang selanjutnya, maka kemudian syukur kita yang benar adalah seperti apa yang Allah minta. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur telah anugerahi hafalan meski hanya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan selalu setiap sholat itu saja yang dibaca misalnya, tapi bersyukurnya benar, diiringi dengan imanan wahtisaban misalnya begitu, maka Allah akan nambah hafalan-hafalan itu. Allah akan tolong kita. Ya, intang surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Itu. Yakinlah bahwa Allah akan menambah hafalan-hafalan kita terus begitu. Ya, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Makanya sabiqum bil khairat ini menjadi keniscayaan bagi orang yang beriman dengan iman yang benar. Ya, dengan iman yang betul-betul disadari bahwa dia beriman, dalam waktu demi waktunya dia menapak jalan perjuangan ini, ya, dia akan senantiasa sadar untuk tidak akan terpleset sedikit pun, untuk tidak akan lengah sesaat pun. Waktu terus berjalan, dan itu modal yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang rugi. Orang rugi itu orang yang zalim, ya, zalimun linafsi tadi kan di awal sudah habis jelaskan. Rugi itu apa? Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Oh, bukan, hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi. Berarti muqtasid. Orang rugi itu orang muqtasid sebetulnya. Kalau orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu zalimun linafsi. Itu zalim, itu orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Sehingga kemudian bagi pemenang, mereka tentu bukan zalim, bukan muqtasid. Mereka tidak ingin hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Orang hari ini sama dengan hari kemarin saja nggak mau, apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maunya bagi pemenang dialah sabiqum bil khairat. Orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Pemenang itu adalah orang yang terjun ke lapangan, orang yang langsung dia siap untuk bertanding, ya, dan pikirannya adalah menang terus, tidak pernah berpikir kalah begitu. Itu karena ridho Allah itu adalah untuk para pemenang. Itu. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga kemudian dia kalkulasi setiap saat. Misalnya sekarang ini di Indonesia Barat sudah 4:30, ya, di Yogyakarta sudah 4:30. Sampai 4:30 ini sudah tilawah Al-Quran apa belum misalnya. Makna apa yang sudah didapat. Selalu hasibu qabla an tuhasabu. Selalu muhasabah. Sebelum nanti kita dihisab di yaumul hisab. Itu. Kalau sudah membaca, bacaannya sudah sampai di mana misalnya. Itu. Kalau kita renungkan misalnya. Di Al-Quran yang terutama mushaf pojok yang 15 baris itu. Kita bisa kalkulasi. Misal. Untuk mencapai kemenangan itu. Ya. Anggap misalnya kalau saya megang Al-Quran. Ya harusnya Iwan Villa semua itu megang Al-Quran harusnya. Karena kita mengkaji
Al-Quran. Saya tunjukkan ini, saya megang Al-Quran. Ini kelihatan kan? Oh, enggak ada ya. Oh, ini Al-Quran saya ya, mushaf saya. Mushaf saya 15 baris. Mushaf saya 15 baris. Coba misalnya dikalkulasi dengan waktu, ya. Satu halaman 15 baris. Satu halaman 15 baris. Di Al-Quran itu ada 604 halaman, 30 juz. Misal satu halaman kita baca, ya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita menitin satu halaman berapa menit kira-kira. Ya. Kalau kita praktekkan langsung sebetulnya ini mungkin sebetulnya ya. Misal kita waktu ini sekarang jam 16.22. Kita tilawah satu halaman berapa menit kira-kira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma dzabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wa ja'u abahum isya'an yabkun, dan seterusnya ya. Kalau saya sudah pernah mencoba itu sekitar 2 menit. Satu halaman itu sekitar 2 menit. Maksimal 2 menit ya. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Itu 2 menit itu menjadi standar. Kalau satu halaman 2 menit berarti satu juz berapa menit? Itu kan bisa kita kalkulasi. Iya kan? Kita bisa kalkulasikan, kita bisa hitung. Apalagi menggunakan metode tilawah evaluasi sederhana seperti Santri Hamfara lakukan. Itu kalau serius, teman-teman serius, itu serius juga akan jadi pemenang insya Allah ya. Masya Allah ya. Berkali-kali sudah sampaikan tahadus bin nikmat ya. Alhamdulillah ketika Abi cerita sekarang sudah khotam sekian kali ini. Sekarang itu hari ke-7 ya. Hari Senin, besok hari ke-8, Ramadan 7 hari ini. Alhamdulillah ini tahadus bin nikmah ya. Abi cerita nikmat yang Allah berikan kepada Abi sudah khotam 3 kali. Sudah khotam 3 kali, mau masuk 4 kali. Masya Allah, itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Abi memiliki bismillah sikap mental untuk menjadi pemenang. Sabiqum bil khairati biidznillah. Siap berlomba-lomba dalam perjuangan ini menjadi pemenang. Itu harapannya bisa syahid fisabilillah, husnul khotimah ketika meninggal dunia memegang Al-Quran. Nah, coba iwani fillah rahmatullahi alaikum kalkulasi begitu. Satu halaman berapa menit? Satu halaman berapa menit? Satu halaman itu 15 baris. Satu baris berapa huruf itu bisa dikalkulasi. Dan Abi pernah lakukan itu juga. Ya, satu baris itu kurang lebih 40 huruf. Setiap huruf diberi fadilah keutamaan oleh Allah 10 kali. Kan? Ketika ada hadis yang yataka'u itu, meskipun bacaannya itu belepotan, jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Artinya apa? Alif lam mim itu 3 huruf, dan setiap huruf diberi berlipat 10 kali keutamaan. Coba kalau kemudian meskipun bacaannya lambat, kalau membaca satu huruf itu saja sudah mendapat fadilah keutamaan, berarti dia berlipat-lipat. Jadi jangan kemudian yang bacaannya sudah lancar, satu halaman 2 menit misalnya, sudah terus kemudian sombong, naudzubillah min dzalik. Jangan, itu fadilah dari Allah ya. Kita ini hanya menjalankan peran yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan sampai kita melupakan Allah. Alhamdulillah sudah 3 kali khotaman, kemudian sombong, naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi riya, naudzubillah summa naudzubillah. Jangan. Ya, jangan merasa lebih baik dari yang bacaannya ya takakau, jangan ya. Karena apa? Masing-masing memiliki qadar yang Allah tetapkan, itu loh. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, disinilah kemudian pemenang itu ketika berlomba, dia ada di rutenya sendiri, dia ada di jalurnya sendiri. Tidak boleh masuk jalurnya orang lain. Kalau masuk ke jalurnya orang lain, wah ini mengganggu. Jadi perlombaan jadi kan begitu. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Oleh karena itu namanya berlomba, dia ada di jalurnya sendiri. Meski di jalurnya sendiri, pasti ada teman yang lain yang juga berlomba di jalur yang sama. Gak mungkin sendirian. Berlomba itu pasti bersama dengan orang lain, gak mungkin. Karena itulah Al-Quran itu memang untuk jamaah. Al-Quran itu untuk komunitas. Al-Quran itu untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Ya,
Bahwa kita selalu ingin belajar Al-Quran, iya itu benar, tidak salah. Tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Kenapa? Karena sempurna itu khairukum man ta'allama, ya. Khairukum man ta'allama wa 'allama. Ini khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang yang ta'allamal Quran, mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan. Jadi selain ada ta'allama, dia belajar, juga alama. Ketika di dalam sifat kita itu, di dalam kita, misalnya kita pengen belajar Al-Quran, pengen menghafal Al-Quran terus, pengen belajar terus, benar itu nggak salah, tapi nggak sempurna. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya ketika ada keinginan untuk belajar, lanjutkan, terus kemudian juga jangan lupa apa yang sudah kita ketahui, ajarkan, ya, sampaikan, dakwahkan, ya, balihu ani walau ayah, meskipun hanya minal jinnati wan nas, satu ayat sampaikan, ajarkan, dakwahkan, itu sehingga kemudian Al-Quran itu bukan untuk diri sendiri. Al-Quran itu bukan untuk justifikasi egoisme kita. Mau masuk surga kok sendirian itu gimana? Nah itu Iwan fillah rahmatullahi, karena itu ajak orang lain. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo kita belajar Al-Quran bersama-sama. Ayo kita mengajarkan bersama-sama. Sehingga kemudian mungkin di situ akan ada catatan misalnya, akan ada evaluasi administrasi, akan ada faktor-faktor teknis yang sifatnya untuk apa? Untuk membangun komunitas ini tetap solid. Membangun jamaah ini tetap kuat. Begitu Iwan fillah rahmatullahi. Makanya kemudian kalau ada program One Day One Juz misalnya, Odot ya One Day One Juz, kemudian dilaporkan, saya sudah baca satu ini. Itu bagian dari proses bagaimana menjadi pemenang. Itu. Kalau tidak mau melaporkan sementara dia sudah ada di dalam komunitas, wah alamat ini, alamat. Ya, saya nggak menyebut kalah ya, tapi ya alamat aja. Kalau capek istirahat. Jangan mundur, jangan lari ke belakang, jangan balik kanan, lari jalan, jangan. Capek istirahat, itu fitrah manusia. Ya, seperti yang Abi alami kemarin, Masya Allah ya. Hari Sabtu, hari Ahad itu Abi hujan, Masya Allah. Hampir-hampir kalau diajak baca Al-Quran itu berat sekali. Rasanya, Masya Allah, lelah, capek. Ya, setelah tadi ya Abi ceritakan sampai kemudian 3 kali khotam itu, Masya Allah ya. Tapi kemudian tidak balik kanan, lari. Tidak balik kanan, lari. Enggak begitu. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Bukan tipe pemenang begitu. Bukan tipe bukan tipe orang yang siap menjadi juara. Na'udzubillah min dzalik. Tapi enggak akan nyebut yang negatif, lawan kata dari pemenang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga positif terus yang kita bangun itu. Yang konstruktif, yang husnudzon terus kepada Allah, kepada rekan seperjuangan kita ya. Ketika menyelesaikan direkap, ya bismillah rekap. Niati aja, rekap itu untuk ibadah kepada Allah, untuk memotivasi yang lain. Ya, niatnya begitu, harus dijaga niatnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk ria, apalagi untuk takabur, na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Hati itu memang bolak-balik. Namanya hati itu kolbun, memang bolak-balik. Tetap kita harus stabil, idroksilah bilahnya kuatkan, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita kuatkan. Allah senantiasa melihat kita, ya, karena kata Allah, fa'ilam yastati fa'inallah yaraka, terus ihsanul amal itu kan di situ. Sehingga ketika kita tulis misalnya di dalam kolom rekapan itu, alhamdulillah hari ini sudah sampai halaman sekian, terus kemudian sesi ini halaman sekian, khotam sekian kali, itu bukan dalam rangka pamer niatnya, bukan, naudzubillah, tapi dalam rangka memotivasi teman yang lain. Ayo kita bersama-sama dalam perjuangan untuk kemenangan ini, gitu kan? Ingat, sukses di dunia itu berjamaah. Meskipun nanti ketika di akhirat hisab kita sendiri-sendiri kan begitu. Nah itu. Sehingga kemudian kalau capek istirahat, kalau sudah selesai capeknya hilang, berangkat kembali, melesat kembali. Kalau Abi sering cerita itu mau ngegas lagi. Ini mumpung bulan Ramadan loh, bro. Ini mumpung bulan Ramadan, Pak, fadilahnya dilipat-lipatkan loh. Yang wajib fadilahnya dilipat-lipatkan, yang sunnah jadi pahala wajib. Masya Allah kan? Itu
bau mulutnya orang puasa itu kan seperti minyak kasturi. Itu hadis loh itu. Itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah loh. Apa antum nggak percaya kalau itu kata-kata Rasulullah? Apa antum nggak yakin kalau itu hadis? Bagaimana itu? Itu hadis itu. Dan kita iman pada Rasulullah, termasuk iman juga dengan apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan, apa yang ditakrirkan, kan begitu. Nah, ya itu. Ta'allama wa'allama menjadi keniscayaan terbangunnya kemudian masyarakat Al-Quran. Ya, masyarakat Al-Quran itu akan muncul menjadi sebuah keniscayaan kalau munculnya tadi seperti apa yang Al-Quran maui. Ya, kalau kita belajar ini insya Allah mungkin pertemuan ke depan ya Al-Quran dan kebangkitan umat mungkin itu insya Allah sedang Nabi pikirkan, insya Allah Nabi siapkan. Bagaimana ta'alama dengan alama itu membuncah kemudian mengkristal menjadi sel hidup yang kemudian terus berkembang itu membelah diri sampai kemudian lahirlah masyarakat Islam. Allahumma amin. Masyarakat Al-Quran. Allahumma amin. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Itu sabikum bil khairat biiznillah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian kita lanjutkan sahabat sejati. Ya, bagaimana menjadi sahabat sejati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Imam Muslim bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u, bacalah oleh kalian. Al-Qur'ana, bacalah Al-Quran. Membaca saja itu sudah pahala, sudah ibadah ya. Al-muta'abbadu bihi tilawatan. Yang dihitung ibadah bagi orang yang membacanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Masya Allah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang sebagai syafi'an. Sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai intinya syafi'an obat, sebagai syifa ya obat itu ya. Syafaat penolong membantu kita ya. Li ashabi. Tapi siapa? Li ashabi. Sahabatnya. Masalahnya kita ini sahabatnya bukan. Kita mau nggak mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat? Mau. Tapi syafaat Al-Quran itu kan ditujukan pada sahabatnya. Kita ini sahabat Al-Quran apa bukan? Masya Allah. Kadang Abi malu gitu loh kalau bertanya untuk diri sendiri itu, mengevaluasi seberapa cinta kita kepada Al-Quran, seberapa kuat kerinduan kita pada Al-Quran, sehingga kita layak disebut sahabat. Ya, hati-hati iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau misalnya pada saat-saat tertentu kita jauh pada Al-Quran, kita berpikir jangan-jangan Al-Quran tidak mau pada kita. Naudzubillah min dzalik ya. Kita pengen mendekat pada Al-Quran, tapi kalau Al-Quran nggak mau mendekat pada kita gimana? Jangan sampai cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Kita cinta pada Al-Quran diungkapkan, diomong-omongkan, tapi ternyata Al-Quran tidak cinta pada kita. Bagaimana perasaan kita? Ya, bayangkan aja kalau generasi milenial ya mengungkapkan cinta pada, tapi jangan pacaran ya, pacaran itu haram. Ya. Cinta bertepuk sebelah tangan itu gimana perasaannya? Coba bayangkan. Jadi nggak usah bayangkan deh. Ya, bayangkan cinta pada Al-Quran, sementara Al-Quran tidak cinta pada kita gimana? Itu kan rasanya sakitnya tuh di sini kan gitu kan. Masya Allah ya. Ya pengalaman aja. Abi khidbah pertama Umi itu. Dia menolak rasanya tuh. Ini gimana sih aku gitu tenanan kok ditolak. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah menjodohkan kita sampai lahirlah Kafi Umar Mus'ab Ali. Ini alhamdulillah, mohon maaf ya Ami hadir ternyata, afan, astagfirullahaladzim. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sahabat itu bermakna suhbah, merasuk. Jadi sahabat itu sebagaimana kalau kita betul-betul menceritakannya gimana ya?
Kalau orang Jawa ada kata istri itu garwo, sigaraning nyowo, separuh nyawa. Nyawa diparuh, coba bayangkan. Artinya apa? Sudah makna suhbah. Jadi hubungan suami istri itu hubungan suhbah, hubungan persahabatan. Sigaraning nyowo. Kalau orang Jawa bilang tuh garwo, sigaraning nyowo. Nyawa. Seandainya dia bisa dilukiskan seperti kotak begini, sigaraning nyowo berarti ada separuh nyawa. Ini sahabat kita, ini kita. Kan gitu. Menjadi satu itu. Merasuk. Jadi apa ya? Seandainya kita bisa melihat aliran darah, maka aliran darah itu ya itu menyatu betul gitu. Sakitnya sakit bersama, gembiranya gembira bersama, dukanya duka bersama. Kita duka, ada sahabat kita membantu untuk bangkit dari dukaan. Kita gembira, kita bagi kegembiraan kita dengan sahabat kita. Begitu itu sahabat itu. Ya, sahabat itu bukan sekedar pembaca saja, tapi lebih dari membaca. Memaknai misalnya membaca minal jinnati wan nas, misalnya itu sambil merenungkan, sambil meresapi, sambil muntadabburi. Ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu merasuk sambil membayangkan ya itu ya titiknya di bawah terus panjang. Di situ ada mad jaiz. Ya ayyuhal, wahai orang-orang yang beriman, sambil merenungkan maknanya, sambil menghayati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka kemudian wajar kalau Imam Ali karamallahu wajhah suatu saat dia nangis sendirian setelah membaca ayat-ayat tentang neraka. Dia merasa amalnya kurang banyak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika kemudian baca ayat-ayat surga, tiba-tiba tersenyum, ya gitu. Itu kenapa? Karena itulah sahabat sejati itu begitu. Sahabat sejati itu apa yang dirasakan oleh perasaan sahabat, kita merasakannya. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashab. Coba bayangkan ketika nanti di padang mahsyar. Panas yang begitu menyengat. Jarak matahari dengan kepala sangat dekat. Kering kerontang, tenggorokan butuh air minum. Tidak ada yang menolong kita. Kok tiba-tiba ada sahabat kita. Al-Quran datang. Wahai Abi Duha, ini bacaanmu dulu. Masya Allah, tak beri minum. Wah, rasanya senang sekali. Wafila rahmatullahi. Membayangkan itu sampai keluar air mata Abi. Ya Allah, salimna wal muslimin. Masya Allah. Ya, coba bayangkan. Di tengah padang mahsyar, menunggu hisab. Ya, menunggu hisab. Oh, itu kan siksaan betul-betul menyengat kalau kita tidak ada penolong. Itu gimana coba bayangkan. Ya, itu. Makanya menjadi sahabat Al-Quran itu syarat pertamanya apa? Membaca. Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Quran. Hari ini sudah membaca Al-Quran apa belum? Sudah Ustaz, pada subuh. Oke, terima kasih. Syukurin itu. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya. Di dalam hari itu kan ada jam. Jam ini sudah membaca apa belum? Masya Allah. Ustaz, habis ngasar ini saya langsung kajian ini bersama Ustaz. Kalau gitu ayo kita baca bersama-sama. Quran surah An-Nas. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang di Zoom perhatikan, buka mic-nya, baca bareng-bareng nggak apa-apa, sambil kita tartilkan ta'awudz basmalah yang benar, mujawwad sesuai kaidah tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan rohnya tebal tipisnya roh ya. Bismillahirrahmanirrahim.
tipis tebalnya ro diperhatikan ya. Masuk ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Tirukan 1, 2, 3. Qul a'udzu Birabbin nas. Perhatikan semua, ini video Abi buka agar kalian bisa melihat makhorijul huruf sama sifatul huruf yang pas. Qul a'udzu birabbin nas. Tirukan 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kalau kalian di depan Abi gitu, talakinya langsung tidak daring seperti ini, yang salah bisa Abi benarkan. Gini gitu. Tapi karena daring online ini, ya wallahu alam, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Ayat kedua. Malikin nas. 1, 2, 3. Malikin nas. 1, 2, 3. Malikin Nas. Ma-nya pendek loh ya. Ma-nya pendek, tidak panjang loh ya. Bukan maliki yaumiddin. Beda. Malik yaumiddin. Malikin nas. 1, 2, 3. Malikin nas. Masih ada yang membaca ma-nya panjang. Ma-nya pendek ya. Malikin nas. Malikin Ya. nas. Ya, alhamdulillah sudah ada yang benar. Ayat ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Tirukan. 1, 2, 3. Mish. Syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi wasfi sudurin nas. Bedakan sin dengan short. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Sudu. Su. Kalau short di domah langsung mencucu. Su. Tapi kalau sin di domah meringis dulu. Su. Ya, bedakan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Allazi waswasu sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. 1, 2, 3. Minal jinnati Wan nas. Tasdiq. Shadaqallahul Azim. Ya. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Tahmid. Gimana tahmid? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Gimana takbir? Allah. Allahu Akbar. Tasdik, tahmid, takbir, hauqalah. Hauqalah gimana hauqalah? La haula wala quwwata illa. La haula wala quwwata illa billah. Istirja. Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita belajar TPA lagi nggak apa-apa ya.
Ya, tidak ada bedanya antara TPA dengan mahasiswa. Yang membedakan adalah ketakwaannya, kan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Jazakumullah khair, semoga Allah menerima kita. Allahumma arhamna bil Quran, ya. Alhamdulillah, berarti jam ini kita sudah membaca Al-Quran, kan gitu. Tapi ingat di dalam jam kan ada menit. Nah, menit ini sudah membaca Al-Quran apa belum? Wah, gitu. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Alangkah nikmatnya ketika bibir yang berbicara ini adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran kalamullah itu juga kita gunakan sebagai kalam untuk berbicara, berbincang-bincang. Ya, Abi ingat cerita Robiah al-Adawiyah ketika dikhidbah oleh astagfirullahaladzim. Lupa, ulama seusia, semasa dengan Robiah. Hasan Basri. Dikhidbah oleh Hasan Basri. Ya, ada Umi ya, suaranya khas. Terima kasih Zaujati, Masya Allah. Zaujatil Mahbubah. Ada mahbubahnya. Ketika Hasan Basri mengkhidbah Robiah Adawiyah ini, bahasanya bukan dengan bahasa will you marry with me please, bukan begitu. Dan Robiah Adawiyah menjawabnya juga bukan I'm sorry, bukan begitu. Atau dengan bahasa apakah kamu mau menikah dengan, enggak, tapi bahasa Al-Quran. Cuma Abi, ya Allah lupa ayatnya apa yang dibaca Hasan Basri itu dengan bahasa Al-Quran. Mungkin surah Yusuf ya mungkin ya. Surah Ghorizatun Nahl itu kan surah Yusuf. Ketika tapi kan yang kalau surah Yusuf itu kan Zulaikha yang jatuh cinta ke Yusuf pertama kali kan, bukan Yusuf. Tapi Yusuf juga sama-sama cinta itu, Yusuf dengan Zulaikha itu. Tapi kemudian makna itu ditangkap oleh mereka berdua. Hasan Basri ulama alim, Robiah Adawiyah ulama alimah juga ketemu dengan keimanan yang sama-sama kuat, sama-sama cinta, tapi kecintaan kepada Allah itu lebih dominan daripada kecintaan kepada makhluk. Masya Allah. Sehingga kemudian ketika mereka bercakap-cakap dengan bahasa Al-Quran, artinya apa? Bibir mereka adalah bibir Al-Quran, begitu loh. Nah, iman fillah rahmatullahi alaikum. Bisa nggak? Masya Allah kan? Masya Allah banget kan gitu loh. Itu artinya apa? Lafaz dengan maknanya Al-Quran sudah menyatu. Itulah sahabat Al-Quran itu begitu. Sahabat itu begitu. Ya, ketika jauh, kangen, rindu gitu kan. Lama nggak bertemu, rasanya pengen ya Allah, gimana mendoakan selalu kan. Sahabat itu begitu. Ya bayangkan misalnya sama ya kakak ini yang kelihatan Kak Sahrita sama Kak Rada misal. Kalian dua sahabat, bayangkan. Lama nggak ketemu karena kuliahnya daring. Mendoakan, ya Allah Kak Rada mendoakan Kak Rita. Ya Allah lindungilah sahabatku Syahrita ya Allah. Nah, kan gitu itu rasanya itu. Wow, Masya Allah banget gitu loh. Kosakata sampai habis. Cukup terwakili dengan Masya Allah banget. Gitu. Kak Rita mendoakan Kak Rada. Ya Allah sahabatku Rada sedang di Jawa, lindungilah dia ya Allah. Terimalah amal Ramadan dia. Misalnya begitu. Sahabat tuh begitu. Kalau berjauhan saling merindukan. Ya kalau kita jauh dengan Al-Quran rasanya kangen gitu. Itu sahabat namanya. Suhbah itu. Ya, senasib seperjuangan. Senantiasa sehidup semati, seduka dan segembira. Sesuka dan begitu itu sahabat. Ya. Tanda-tandanya orang betul-betul menganggap sahabat itu, ya tanda-tanda orang jatuh cinta itu pernah beli kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu itu, Masya Allah ya, ketika jauh dia merindukan terus, mengingat-ingat, selalu menyebut-nyebut namanya, ya Al-Quran, selalu menghafalkan, sambil naik motor dia selalu menghafalkan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lanjutkan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, misalnya begitu terus gitu. Dengan sahabatnya selalu baca simak gantian gitu kan. Murojaah bergantian itu Masya Allah itu. Di mana-mana yang teringat adalah nama sahabatnya, nama kekasihnya, nama Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kan begitu. Kalau sahabat kita itu Al-Quran. Itu
Al-Quran, ya Allah hari ini saya belum baca Al-Quran, jam ini belum baca Al-Quran. Al-Quran saya bagaimana ini ya Allah gitu. Selalu Al-Quran itu. Ya, ingin selalu merawat, ini Abi sampai kemudian ya mushaf Abi kan ini sudah berantakan begini ini kan. Ya Allah, malu sebetulnya Abi itu, sahabatku. Itu terus gimana ya? Akhirnya Abi cerita ke Bang Jemi. Bang, mushafku rusak Bang. Ya itu bukti kalau dibaca terus ya gitu. Tapi ini kan mushaf ya. Itu alhamdulillah sudah ada yang baru. Sudah ada yang baru. Tapi ini metodenya beda. Abi ada banyak mushaf yang kemudian itu bukti bahwa sudah pernah Abi khotam. Mushaf yang Abi pakai waktu talaki dengan Yai Zaini Munawir di Kerapia yang mendapat sanad ke nomor ke-31 itu. 31 dari Rasulullah, sahabat terus itu. Sanad Al-Quran Nabi dari Al-Munawir itu ada sampai sekarang masih ada buktinya. Dan kalau ngaji, kalau talaki itu mushafnya dicoret-coret gitu. Wakaf wasolnya itu ditunjukkan oleh yainya. Masya Allah itu. Semoga kita menjadi sahabat Al-Quran betul ya. Allahumma amin. Itu jadi selalu merawat ya, selalu menomorsatukan, tidak menduakan, selalu menjadikan nomor satu sahabat kita itu ya, selalu kita ya gimana ya? Antum berarti Abi kehabisan kosakata ini untuk mengungkapkan persahabatan ini, ya. Cemburu itu bagian dari persahabatan. Kalau orang lain bisa membaca Al-Qur'an dengan suara yang sangat merdu, kok saya tidak, ya Allah? Maka latihan untuk membaca Al-Qur'an dengan suara merdu. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Masya Allah. Ya Allah. Ya akhirnya bercermin juga gitu ya Allah. Ternyata Allah memiliki kekuasaan yang meliputi kekuasaan Allah itu meliputi kita gitu. Itu misalnya begitu. Kalau azan misalnya kalau ya intinya itu kita memiliki rasa cemburu kalau orang lain itu dekat dengan Al-Qur'an, kok kita tidak dekat dengan Al-Qur'an, itu cemburu gitu loh. Cemburu itu fitrah. Enggak apa-apa itu cemburu pada sahabat yang kita cintai itu asal tidak cemburu buta gitu. Gitu ya, Iwani fillah rahmatullahi alaikum dan lain sebagainya sangat banyak sekali tanda-tanda cinta, tanda-tanda bersahabat bercinta dengan Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Mungkin antum bisa memiliki makna yang kemudian bisa antum ceritakan sendiri di lain waktu insyaallah atau nanti mungkin kita diskusikan. Semoga diskusi kita ini menjadi wasilah kita diakui oleh Al-Qur'an sebagai sahabatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Nah, itu dia ada gambar warungnya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah, waridho walinayah, wallahu alam bisawab. Kami kembalikan ke Mas Moderator. Sudah hadirkah Mas Moderator? Tafadhol, Mas Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi, boleh silahkan. Kalau tidak berarti kita tutup saja kajian kita, ya. Ada pertanyaan Ustaz? Monggo silahkan ya. Insya Allah nggak ada pertanyaan Ustaz, jelas semua Ustaz, tinggal diamalkan lagi. Amin, Allahumma amin. Yang lain boleh silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi ada satu nih Ustaz, saya gejala Ustaz. Ya, monggo bismillah. Ya. Ini Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan tadi Ustaz mengenai kemenangan tadi Ustaz. Melomba dalam kebaikan Ustaz. Pertanyaan gini Ustaz, sebelum kita berlomba-lomba Ustaz, kan apa Ustaz, sebelum kita berlomba ikut perlombaan kan terus ada syarat dulu Ustaz. Pertanyaannya apa syaratnya Ustaz supaya kita bisa ikut berlomba kan, bisa menang kan? Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Syukran ya, pertanyaannya bagus sekali. Mas Letsoin ya.
Mas Zohor ya ini ya. Kita ini sebetulnya sudah dalam perlombaan ini. Kita ini sebenarnya sudah berlomba. Jadi jangan dianggap kita tidak di dalam perlombaan. Kita ini sudah dalam perlombaan. Ya, sejak lahir bahkan kita ini sudah ditakdirkan untuk berlomba. Sebetulnya begitu. Ya, kalau kita lihat bagaimana asal muasal manusia diciptakan, ya, dari sel sperma yang berlomba-lomba, ini sperma sangat banyak sekali kan. Ribuan mungkin bahkan jutaan sperma hanya untuk menembus satu ovum di rahim yang kemudian menjadi ibu kita itu kan kita ini berlomba. Dan hanya satu sperma yang kemudian menembus ovum itu dan jadilah kita. Kan gitu. Jadilah kita. Kita hidup di rahim selama 9 bulan, kemudian lahir, kita berlomba-lomba juga sebetulnya. Sehingga kita ini hidup di dalam perlombaan. Sebetulnya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kemudian harus kita sadari. Karena hanya ada 2 pilihan. Menjadi pemenang atau pecundang. Nauzubillah min dzalik. Kan hidup itu berpasang-pasangan kan? Ya kan? Laki-laki atau perempuan. Alhamdulillah kita jadi laki-laki. Atas atau bawah. Utara atau selatan. Timur atau barat. Ya kan? Panas atau dingin. Selalu berpasang-pasangan. Itu. Nah disitulah kemudian perlombaan itu terjadi sejak kita kecil sampai kemudian bahkan kita meninggal dunia nanti. Ya, kita nanti antara yang baik atau yang buruk kan, antara akal dengan mungkin nafsu kita itu berlomba-lomba juga. Itu. Yang pertama untuk menjawab pertanyaan antum tadi, pertanyaannya bagus sekali. Syarat apa agar kita bisa jadi pemenang? Ya. Pertama kita harus sadar bahwa kita sedang berlomba. Jadi kita ini sudah ada di medan perlombaan, ya. Kita ini sudah ada di medan perlombaan. Nauzubillah min dzalik, kita bukan dzalimun li nafsi, bukan muqtasid. Jangan berpikir itu. Sudah, buang jauh-jauh aja. Kita sabiqum bil khairat. Kita ini sedang berlomba. Itu. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita pada posisi sedang berlomba. Sedang berlomba. Bukan mau berlomba loh ya, tapi sedang berlomba. Itu yang pertama, sadar. Itu. Yang kedua, bahwa lomba kita itu adalah lomba bil khairat. Ya, lomba yang dalam kebaikan. Ya, bukan lomba dalam keburukan, bukan, tapi lomba yang medan yang kita lalui ini medan kebaikan. Sabiqum bil khairat, medan kita medan kebaikan. Maka kemudian karena ini khairat, kita tadi Abi sampaikan ya, medan Islam itu jangan sampai kemudian kita terpleset kepada selain Islam. Apakah kapitalisme, apakah sosialisme? Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau perlombaan di dalam sosialisme kan dipukul rata, yang kalah dibunuh kan gitu. Yang kalah dihabisi. Itu. Yang menang terus berjaya terus. Dan itu ternyata nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kan sosialisme nggak masuk. Kalau kapitalisme untuk menjadi pemenang dia harus menginjak yang kalah. Kan begitu. Kalau Islam enggak. Islam itu merangkul sifatnya. Karena khairat. Maka kemudian inspirasi dari hadis khairukum man ta'allama wa 'allama tadi, khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allama tadi harus diamalkan. Kita ajak, kalau kita tahu kita sampaikan, kalau kita belum tahu kita mencari tahu, kita belajar. Maka jadilah pembelajar sejati. Menjadi pemenang sejati harus dimulai dari pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Selalu berproses terus. Abi ingat sekali pesan Ustadz Ismail itu setia dalam proses. Setia dalam proses. Ya, terus setia dalam proses ini. Untuk menjadi pemenang. Pemenang sejati baru kita dapatkan nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Roadmap kita itu begitu. Ya, tahu roadmapnya bahwa pemenang sejati itu adalah nanti ketika Allah mengumumkan pemenang itu adalah Muhammad Duha Ghufran. Allahu Akbar. Gitu. Amin gitu kan. Sekarang saya tantang antum. Siapa yang masuk surga duluan? Saya apa antum? Nah, gitu, misalnya begitu. Kalau antum masuk surga duluan, tolong panggil saya, gitu kan? Selamatkan saya bahwa saya pernah menyampaikan kebaikan kepada antum. Antum sebagai buktinya, sebagai saksinya, sampaikan kepada Allah. Ya Allah,
dulu Pak Duha, Ustadz Duha, Abi Duha pernah menyampaikan nasihat ini kepada saya. Maka saya nggak mau masuk surga sendirian, masukkan Pak Duha ke surga juga. Kan gitu. Allahumma amin. Kan begitu. Roadmap kita. Kan gitu kan. Nah begitu. Iwanifillah rahmatullahi alaikum. Yang paling penting lagi adalah di dalam roadmap ini kita harus sadar bahwa sadar khairat ya. Sadar terus tadi pembelajar sejati tiga sikap ini, 3 syarat ini kalau istilah Mas siapa tadi Mas yang bertanya tadi ini satu kesatuan dalam siapa? Fresno Vandrio. Oh iya, ya Afwan, ya belum kenal soalnya, belum kenal Afwan ya, Mas Fresno ya. Yang mana nih? Mas Fresno Vandrio ya. Ya, Afwan. Itu 3 kalau diistilahkan syarat, ini sebagai satu kesatuan ya. Bahwa semua itu pasti harus melibatkan Allah. Kita masuk surga jangan semata-mata karena ini amal kita, enggak. Kita masuk surga itu karena Allah Rahman Rahimnya Allah. Itu. Tujuan kita itu Allah. Ya, surga itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Insya Allah kita jadi pemenang karena Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongan Allah lah kita jadi pemenang. Gak mungkin kita jadi pemenang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jatuh-jatuhnya takabur, naudzubillah min dzalik. Jatuh-jatuhnya jadi sombong, naudzubillah min dzalik. Aku menang karena siang malam aku selalu berjuang. Siang malam saya selalu berlatih. Jadi sombong gitu. Naudzubillah min dzalik. Harus melibatkan Allah sejak awal. Ya. Kalau dalam perlombaan ini kita kalah, kalau tidak melibatkan Allah, kita jadi orang yang putus asa. Waduh, belajar menyiapkan perlombaan, ketika berlomba mati-matian, bahkan pakai doping misalnya, kalah, putus asa dia. Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah sejak awal. Itu. Makanya untuk menjadi pemenang sejati harus melibatkan Allah sejak awal. Ketika sekarang ini nih, awal kita ya sekarang ini ya. Bukan kemarin-kemarin. Kemarin sudah, masa lalu sudah lewat lah. Itu sudah maqad salaf yang lalu sudah berlalu. Awal itu sekarang ini. Ketika Abi bilang kayak gini nih. Sekarang. Semoga, Masya Allah ingat mati Abi. Masya Allah. Allah Akbar. Itu kita ingat Allah. Terus berproses. Ya, ingat Allah. Berproses. Sampai akhir ingat Allah. Jadi ingat Allah itu sekarang, nanti, besok, terus gitu. Itu tawakal yang benar itu begitu. Tawakal sebelum, ketika, sedang, atau setelah, dan setelah. Itu seperti itu. Ya, sebagai bentuk satu kesatuan dengan ikhtiar kita, proses dalam ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Fresno. Ya. Asif Jidan. Ada lagi yang lain? Silahkan, tafadhol. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ustadz, saya mau nanya, ini menuju kemenangan, saya tinggalnya memang di dusun. Saya ingin tanya nih, kalau baca Al-Quran itu kan sunnah, wajibnya kan kita mengkaji gitu. Tapi ada sekelompok yang mengajarkan tidak boleh membaca aja, harus mengkajinya karena itu lebih baik. Tapi kalau kita belum bisa membaca Quran, kalau kita nggak mau belajar kan itu namanya kan kita itu menyia-nyiakan waktu kita gitu. Terus ini betul, Ibu. Lagi sedikit, kalau seorang perempuan membaca Quran memakai loudspeaker di masjid itu apa boleh apa enggak? Apa hukumnya? Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan fikih ya, Ibu ya, Bunda ya. Pertanyaan fikih. Iya. Kalau membaca bagi orang yang haid itu khilafiyah sebetulnya. Sebetulnya khilafiyah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka pelajari dulu dan ambil sesuai dengan keyakinan. Kalau sesuai dengan keyakinan, itu yang diamalkan. Antara amal dengan keyakinan harus menyambung. Karena iman itu tasdikul jazim al-mutobik alal waqi. Pembenaran yang pasti di dalam hati kita,
kemudian kita amalkan sesuai dengan realitasnya. Itu kalau saya pribadi ini untuk saya pribadi, untuk istri saya, ya saya dan laki-laki semua soalnya itu. Jadi sekedar pendapat untuk sendiri, bukan untuk konsumsi publik ya, mohon maaf, karena untuk konsumsi publik itu khilafiyah tadi ya. Tapi untuk saya sendiri, kalau haid itu saya mengikuti Syafi'iyah. Jadi kalau haid tidak boleh membaca mushaf, tidak boleh memegang, hatta memegang juga nggak boleh, apalagi membaca. Tapi kalau doa itu boleh. Itu yang diajarkan oleh guru-guru saya. Tuh. Maaf, Tapi kalau ibu, tolong saya mau kurang pas. Ini bukan haid, tapi kalau seorang, maksudnya hanya membaca aja itu kan Ustadz tadi bilangnya kan ibaratnya kurang mantap, harusnya tahu dengan pengkajiannya. Nah, namanya di dusun tuh kalau kita nggak membaca Quran kalau bulan puasa itu kan kayaknya bukan haid, bukan. Kalau haid kita udah iya tuh, iya. Saya kira sakit tadi ya. Gitu enggak. Cuman ada yang bilang kalau membaca Quran di loudspeaker itu kan didengar orang. Itu ada yang kadang ada yang senang, ada yang enggak gitu loh maksudnya. Oh, iya. Iya, itu tuh. Ibu tinggal di daerah di Jawa apa di luar Jawa? Di Jawa, masih di kampung gitu. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Jawa Timur, Pak, di Ngawi. Di Ngawi, oh. Saya di Trenggalek, Ibu. Masya Allah, iya. Ibu saya tadi malam telepon itu jam 10 malam, ibu saya baru kondur dari tadarus Al-Quran, baca Al-Quran dengan warga kampung disonkan. Jadi itu sudah tradisi, itu sudah tradisi, dan itu tradisi baik. Itu tradisi baik. Jadi lanjutkan saja, tidak apa-apa. Apalagi ini bulan Ramadan memang fastabiqul khairat itu berlaku di situ, Ibu. Menurut kalau yang saya pahami itu lanjutkan saja. Hanya kemudian memang kalau pas gantian itu yang membaca ya, nambah. Jadi bukan ini baik itu buruk, bukan. Yang ada adalah baik dan mana yang lebih baik lagi. Begitu. Jadi kalau saya gambarkan, Yun Sewu, ini batas normal, ini negatif, buruk, ini positif. Membaca Al-Quran di musola-musola, terutama musola-musola Masjid Jawa Timur, setiap malam ada tarawih itu biasanya kan sampai keras-kerasan itu menurut saya baik. Itu menurut saya baik, tradisi yang baik. Gitu kan? Cuma jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti di situ saja. Jangan berhenti, artinya harus ditambah. Harus berproses terus. Harus fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba. Sampai kemudian maksimal. Begitu, Ibu. Sehingga kemudian kita bertahan pada kebaikan terus gitu. Kalau lelah, istirahat. Jangan sampai turun ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Paham maksud saya, Ibu? Ya, paham. Ya, sehingga kemudian kalau lelah istirahat. Kalau lelah istirahat. Ya, atau dengan gambar lain misalnya al-imanu yazidu wa yanqus. Kan gitu. Iman itu naik dan turun. Naik, sebentar saya kasih warna lain. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Iman itu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini naik apa turun, Ibu? Ya, alhamdulillah naik. Walaupun yang kita baca tapi memahami amin, maksudnya amin, gitu. Ya. Beda dengan ini. Saya kasih gambar warna. Warna hijau. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kan gini kan? Fastabiqul khairat itu yang ini, Bu. Alhamdulillah naik. Naik terus berpacu, berlomba-lomba. Tapi ingat, tetap harus ingat Allah. Tidak boleh lupa pada Allah. Harus tetap ingat Allah. Karena kalau nggak ingat Allah itu bisa sombong, bisa takabur, atau bisa putus asa tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya.
Harus libatkan Allah terus. Alhamdulillah hari ini sudah. Itu berarti tahadus binikmah, ceritakan, ajak teman-teman, itu kan bagian dari bentuk tahadus binikmah. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, akhir surah Ad-Duha itu. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai yang sebaliknya ini, naudzubillah min dzalik ya, yang ini udahlah, itu tidak usah dibicarakan ya, agar kita membangun konstruktif, maka yang kita bicarakan naik terus begitu. Itu. Pertahankan Ibu yang seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah dicap negatif, naudzubillah, jangan. Kalau apa kata orang maka didekati. Kalau ada orang yang nggak suka, didekati. Jadi bukan dihukumi, bukan dijustis, bukan diolok-olok, bukan dihina, bukan diejek, naudzubillah min dzalik. Karena tugas kita bukan begitu. Tugas kita merangkul. Tugas kita ngayomi, tugas kita yuk gitu. Itu. Bukan tugas kita menghakimi. Ya, kita bukan hakim. Kita mubalik, kita menyampaikan gitu. Jadi kalau ada yang gitu berarti mungkin belum paham. Kita husnudzon saja. Ya Allah, wahai Zat yang punya hati, yang memiliki hati manusia, yang menguasai hati manusia, yang menggenggam hati manusia, yang membolak-balikkan hati manusia. Bukalah hati saudara-saudara kami. Istiqomahkan hati kami untuk selalu takwa kepadamu. Makanya doanya muqallibal qulub iftah qulubana futuhal arifin. Itu selalu libatkan Allah terus. Di awal, di tengah, terus libatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih, Ibu. Mohon maaf kalau misalnya masih belum jelas, ya semoga Allah memberikan tambahan penjelasan. Ya, astagfirul khairat, Ustadz. Amin. Makasih. Amin. Amin. Ya. Saya kira masih paham para Ibu. Kan saya ibu-ibu. Ya. Monggo yang lain silahkan, barangkali ada pertanyaan lagi. Ini waktu Jogja sudah menunjukkan pukul 17.13. Seingat saya maghrib itu 17.38 ya. Masih ada kurang lebih 15 sampai 20 menit yang akan datang. Tafadhol, ada lagi? Mungkin ada panitia yang bisa membantu menjembatani, menjadi moderator. Kalau nggak ada, kita akhiri saja kajian kita. Bagaimana? Ya, bisa ya? Masya Allah. Ya baik Ustaz. Ya. Thayyibatil ihwah. Mari kajian kita pada sore hari ini kita akhiri ya, bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam. Allahumma kirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-afu minkum ala kulli khotoin wa nisyanin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, sami-sami. Allah yang balas kebaikan Ustaz. Saya pamit nih. Saya pamit dulu ya. Bagaimana
Mas Fresno? Allah yang balas kebaikannya Ustaz. Oh ya, amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pamit dulu ya. Ya, Ustaz.